Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, seseorang yang tiba-tiba muncul di tengah keramaian tanpa asal-usul yang jelas, membawa cerita yang melampaui batas logika. Dari seorang prajurit Spanyol yang mengaku berpindah tempat ribuan kilometer dari Filipina ke Meksiko dalam sekejap, kapal berbentuk piring terbang yang menjadi bukti interaksi bangsa Jepang dengan dunia lain, sosok misterius yang terdampar di lautan yang menghubungkan manusia dengan makhluk laut, hingga dua anak berkulit hijau yang mengklaim berasal dari dunia dengan cahaya senja abadi. Mereka bukan sekedar dongeng atau legenda, melainkan misteri nyata yang tercatat dalam sejarah. Mereka adalah teka-teki hidup yang menantang pemahaman manusia tentang ruang, waktu, dan kemungkinan adanya dimensi lain. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka korban dari fenomena supranatural atau hanya hasil dari kesalahan persepsi dan trauma psikologis? Dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk kalian 10 sosok misterius yang muncul entah dari mana, membawa sejarah misterius yang hingga kini belum mampu dipecahkan oleh para ilmuwan. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Utsurobun, kapal berbentuk piring terbang dan interaksi bangsa Jepang dengan dunia lain. Pada tahun 1803, sebuah peristiwa aneh tercatat dalam teks Jepang era Meiji yang dikenal sebagai Tonsoisetsu. Sebuah kapal kayu berbentuk cakra menyerupai piring terbang dengan diameter sekitar 5,5 meter dan tinggi 3 meter, terdampar di pantai Hitachi yang sekarang menjadi bagian dari prefektur Ibaraki. Kapal tersebut memiliki bagian atas transparan yang terbuat dari bahan seperti kaca atau kristal, serta dilengkapi dengan simbol-simbol asing yang tidak dikenal. Di dalamnya ditemukan seorang wanita berambut merah panjang, mengenakan pakaian dari bahan yang tidak biasa, dan memegang sebuah kotak kayu kecil yang tidak dapat dibuka oleh penduduk setempat. Perilakunya tampak bingung dan ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, menambah kesan misterius kehadirannya. Penduduk desa yang menemukannya awalnya mengira wanita tersebut adalah seorang putri asing yang diasingkan atau korban kapal karam. Mereka mencoba berkomunikasi dengannya, namun upaya itu sia-sia karena perbedaan bahasa. Kotak kayu yang ia pegang dianggap sebagai benda sakral atau mungkin berisi harta, tetapi tidak ada yang berhasil membukanya. Setelah beberapa hari, para nelayan memutuskan untuk mengembalikan wanita beserta kapalnya ke laut, didorong oleh kepercayaan bahwa ia mungkin berasal dari dunia lain atau makhluk gaib. Kapal itu kemudian menghilang ke samudera tanpa jejak, meninggalkan kisah yang terus menjadi misteri selama berabad-abad. Menariknya, kisah serupa pernah terjadi sebelumnya di wilayah Jepang pada tahun 1802, 1 tahun sebelum peristiwa Hitachi. Sebuah kapal aneh dengan penumpang berpenampilan asing juga dilaporkan terdampar di provinsi Echigo. Kapal itu berbentuk bulat dengan material logam mengkilap dan seorang pria berambut merah ditemukan di dalamnya, membawa benda mirip tongkat berukiran aneh. Ia juga tidak dapat berkomunikasi dengan penduduk setempat sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Kesamaan antara dua peristiwa ini mengindikasikan pola kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan logika konvensional. Beberapa ahli dan peneliti fenomena anomali menyatakan bahwa kapal kayu berbentuk cakram ini sesungguhnya Utsurobun atau kapal berongga yang sering muncul dalam catatan sejarah Jepang. Utsurobun adalah kapal berbentuk piring serta penumpang berpenampilan asing yang sangat identik dengan peristiwa-peristiwa penampakan UFO di era modern. Mereka menganggap peristiwa ini sebagai bukti awal interaksi bangsa Jepang dengan entitas dari luar dunia yang dikenal. Utsurobun dianggap oleh banyak ahli sejarah Jepang serta sangat erat kaitannya dengan konsep interdimensional travel. Bentuk kapal yang tidak aerodinamis dan material transparannya tidak sesuai dengan teknologi maritim abad ke-19 bahkan di tingkat global. Diyakini kapal kayu cakram ini bukan buatan manusia pada masa itu. Hal ini berdasarkan bukti bahwa simbol-simbol asing yang tertera di permukaannya tidak menyerupai aksara atau tulisan manapun yang dikenal, menunjukkan kemungkinan berasal dari sistem komunikasi yang sama sekali berbeda. Gelombang besar pesawat udara 1896 sampai 1897 di Amerika Serikat. Bukti tertua penculikan manusia oleh makhluk asing.
Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mengalami fenomena misterius yang hingga kini belum terpecahkan. Antara tahun 1896 hingga 1897, ribuan orang melaporkan melihat penampakan pesawat udara aneh yang melintasi langit Amerika. Jauh sebelum teknologi penerbangan manusia mencapai tahap yang mampu menciptakan kendaraan semacam itu. Objek-objek tersebut digambarkan memiliki panjang yang mencapai sekitar 45 meter dengan diameter sekitar 7,6 meter. Yang dilengkapi lampu terang dan mampu bermanuver melampaui kemampuan balon udara atau pesawat eksperimental masa itu. Laporan pertama muncul di Sacramento, California pada musim dingin 1896 di mana warga mengaku melihat cahaya-cahaya tak dikenal bergerak dengan pola acak di kegelapan malam. Penampakan di Sacramento ini menjadi pemicu gelombang laporan serupa yang kemudian menyebar ke seluruh California dan akhirnya ke berbagai wilayah di Amerika. Surat kabar Sacramento Bee pada edisi 18 November 1896 memuat laporan lengkap tentang fenomena ini. Laporan ini kemudian menjadi catatan pertama tentang apa yang kemudian dikenal sebagai gelombang besar pesawat udara 1896 sampai 1897. Sebuah fenomena yang membingungkan para ilmuwan dan sejarawan hingga hari ini karena terjadi jauh sebelum manusia menguasai teknologi penerbangan yang canggih. Kasus ini begitu mencengangkan karena ketiadaan catatan historis tentang penemu, insinyur, atau kelompok manapun yang sedang mengembangkan pesawat canggih dengan karakteristik seperti yang dilaporkan. Pada era tersebut, eksperimen penerbangan masih terbatas pada balon udara dan glider sederhana. Sementara pesawat berbentuk cerutu sepanjang puluhan meter dengan kemampuan manuver tinggi seperti ini sama sekali belum masuk dalam tahap pengembangan manapun. Fenomena ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Amerika, mencapai puncaknya pada musim semi 1897 dengan laporan dari negara bagian seperti Iowa, Nebraska, dan Illinois. Catatan paling kredibel yang terkait dengan fenomena ini adalah dokumen yang ditulis oleh Kolonel H.G. Shaw, seorang perwira militer di Stockton, California. Dokumen setebal 12 halaman yang terbit dalam edisi 27 November 1896 Stockton Daily Mail mencatat dengan sangat rinci fenomena ini. Dalam dokumen yang sekarang menjadi arsip di Universitas California disebutkan bahwa saat sedang melakukan patroli rutin di area pertanian terpencil sekitar pukul 9:30 malam, Kolonel Shaw terkejut melihat objek berbentuk raksasa sepanjang 45 meter melayang rendah di atas tanah. Beberapa waktu kemudian dia melihat 3 makhluk tinggi kurus dengan kulit abu-abu pucat seperti lilin meleleh keluar dari pesawat tersebut. Makhluk-makhluk ini bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah meski memiliki kaki. Mereka memiliki jari-jari tangan mereka yang panjang dan berjumlah 6, saat salah satunya kemudian mengeluarkan perangkat berbentuk tabung yang memancarkan sinar biru kehijauan ke arahnya, menyebabkan tubuhnya setengah lumpuh yang perlahan terangkat dan tertarik ke dalam pesawat. Dalam situasi itu, dengan susah payah ia berhasil melepaskan diri dari medan yang misterius tersebut. Catatan resmi Stockton Daily Mail ini menjadi salah satu dokumen tertua yang merekam usaha penculikan oleh entitas asing, jauh sebelum istilah alien populer di abad ke-20. Teori-teori pun bermunculan mencoba menjelaskan fenomena pesawat udara misterius ini. Salah satu teori yang berkembang adalah kemungkinan kunjungan dari makhluk luar bumi atau bahkan pasukan rahasia dari negara lain. Meskipun tidak ada bukti teknologi semacam itu yang dimiliki oleh bangsa manapun pada masa itu. Beberapa media bahkan menghubungkan fenomena ini dengan ramalan tentang invasi dari Mars yang sedang menjadi topik populer akibat karya fiksi ilmiah seperti The War of the World, karya H.G. Wells. Menjelang musim panas 1897, laporan penampakan mulai berkurang, tetapi dampaknya terhadap budaya populer tetap bertahan. Peristiwa ini dianggap sebagai cikal bakal fenomena penampakan UFO modern, mengungkap pola yang serupa dengan laporan-laporan di abad ke-20, termasuk klaim interaksi dengan makhluk asing dan teknologi yang melampaui zamannya. Gil Perez, fenomena teleportasi misterius dari Filipina ke Meksiko. Kisah Gil Perez merupakan salah satu peristiwa misterius yang tercatat dalam sejarah, menggambarkan fenomena teleportasi yang seolah-olah terjadi di dunia nyata. Pada malam tanggal 24 Oktober 1593, Perez, seorang prajurit Spanyol, sedang bertugas menjaga istana gubernur Manila, Filipina.
Suasana tegang menyelimuti kota setelah pembunuhan Gubernur Manila Gomez Perez Dasmariñas oleh bajak laut Tiongkok sehari sebelumnya. Perez yang kelelahan bersandar pada dinding dan memejamkan mata sejenak. Ketika ia membuka matanya kembali, ia terkejut mendapati dirinya berada di Plaza Mayor di Mexico City, negara Meksiko. Sekitar 14.500 km jauhnya dari Filipina. Perez masih mengenakan seragam penjaga istana Manila, kebingungan dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang keberadaannya. Ia segera ditangkap oleh pihak berwenang setempat yang mencurigainya sebagai desertir atau bahkan hamba setan. Selama interogasi, Perez menceritakan tentang pembunuhan Gubernur Dasmariñas, sebuah informasi yang belum diketahui di Mexico City pada saat itu. Otoritas berwenang termasuk wakil Raja Luis de Velasco mendengarkan ceritanya dengan skeptis namun sangat terkesan dengan keyakinan dan detail yang disampaikan oleh Perez. Selama 2 bulan Perez ditahan sementara, pihak berwenang Meksiko menunggu konfirmasi ceritanya. Akhirnya, sebuah kapal galeon dari Manila tiba di Acapulco membawa berita yang mengejutkan. Para penumpang kapal tersebut mengkonfirmasi pembunuhan Gubernur Dasmariñas dan mengenali Perez sebagai penjaga istana yang menghilang secara misterius sehari setelah kejadian tersebut. Informasi ini mengungkap kebenaran cerita Perez dan memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana ia bisa berpindah tempat sejauh itu dalam waktu yang singkat. Peristiwa ini telah memunculkan berbagai teori dan spekulasi. Beberapa peneliti mengajukan penjelasan metafisik seperti teleportasi kuantum atau bahkan penculikan alien. Namun, penjelasan yang lebih rasional mengacu pada kemungkinan Perez mengalami fugue state, sebuah kondisi disosiatif yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perjalanan sangat jauh tanpa sadar. Teori ini didukung oleh fakta bahwa Perez mungkin mengalami trauma psikologis akibat pembunuhan gubernur dan ketegangan situasi di Manila. Kisah Gil Perez telah menjadi legenda yang bertahan selama berabad-abad, pertama kali dicatat secara tertulis pada tahun 1698. Jerome dari Sandy Cove, pria tanpa identitas yang muncul di pantai Nova Scotia. Pada pagi hari tanggal 8 September 1863, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama George Colin Albright menemukan seorang pria misterius di pantai Sandy Cove, Nova Scotia, Kanada. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan kedua kakinya telah diamputasi di atas lutut. Luka-luka itu tampaknya baru saja dirawat oleh seorang ahli bedah yang terampil karena masih dibalut dan belum sepenuhnya sembuh. Di sekitarnya terdapat beberapa barang sederhana seperti kaleng biskuit, sepotong roti, dan kendi air. Pria ini tampak lemah akibat paparan cuaca dingin dan kelaparan. Ketika ditanya siapa dirinya, ia hanya menggumamkan satu kata yang terdengar seperti Jerome, yang kemudian menjadi nama yang dikenalnya sepanjang hidup. Jerome dibawa ke rumah keluarga Albright di Digby Neck untuk dirawat, namun ia tidak dapat berbicara dalam bahasa apapun yang dimengerti oleh penduduk setempat termasuk Inggris, Prancis, Italia, atau Spanyol. Ia juga tidak memberikan petunjuk tentang asal-usulnya melalui gestur atau tanda lainnya. Penampilannya yang berkulit gelap dan tangan yang halus menunjukkan bahwa ia kemungkinan berasal dari kawasan Mediterania dan bukan pekerja keras. Kemampuannya berbicara menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin mengalami cedera otak yang mempengaruhi pusat bicara di otaknya. Selain itu, Jerome sering menunjukkan perilaku defensif terhadap orang-orang yang mencoba mendekatinya, bahkan terkadang menggeram seperti binatang. Setelah beberapa waktu tinggal bersama keluarga Albright, Jerome dipindahkan ke komunitas Prancis di Metegan karena asumsi bahwa ia mungkin seorang Katolik berdasarkan penampilannya. Pemerintah Nova Scotia memberikan tunjangan mingguan sebesar $2 untuk mendukung kehidupannya. Selama bertahun-tahun berikutnya, Jerome tinggal di beberapa rumah tangga yang berbeda. Salah satu tempat tinggalnya adalah rumah Jean Nicola, seorang penutur berbagai bahasa Eropa. Meski Nicola berusaha berkomunikasi dengannya, Jerome tetap bungkam tentang identitas atau masa lalunya. Setelah Nicola kembali ke Eropa, Jerome tinggal bersama keluarga Comeo di Saint Alphonse de Clare hingga akhir hayatnya pada 15 April 1912. Misteri tentang siapa Jerome sebenarnya terus menjadi bahan spekulasi selama hidupnya dan bahkan setelah kematiannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa ia mungkin seorang pelaut yang dihukum amputasi karena percobaan pemberontakan di kapal.
Teori lain menyatakan bahwa ia adalah pewaris kekayaan yang sengaja dimutilasi dan ditinggalkan untuk menyingkirkannya dari garis warisan. Ada juga dugaan bahwa ia adalah seorang pria Italia bernama Gambi yang sebelumnya kehilangan kedua kakinya akibat gangren setelah kecelakaan di New Brunswick pada tahun 1859. Manusia liar dari Orford, sosok misterius dari lautan yang menghubungkan manusia dengan makhluk laut. Pada tahun 1167 di dekat Kastil Orford di Suffolk, Inggris, sekelompok nelayan menemukan sesuatu yang luar biasa dalam jaring mereka. Mereka menangkap seorang pria telanjang yang tubuhnya ditutupi rambut lebat dari kepala hingga kaki. Sosok ini segera dibawa ke Kastil Orford dan dipenjara oleh penjaga kastil yang bernama Bartholomew de Granville. Deskripsi fisiknya mencakup rambut kusut di kepala, janggut panjang yang tebal, dan dada berbulu. Meskipun penampilannya menyerupai manusia biasa, perilaku dan kebisuannya membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah dia adalah manusia, makhluk laut seperti putri duyung, atau bahkan entitas supranatural. Kronik Inggris dari Ralph of Coggeshall mencatat bahwa pria liar ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun, hanya mengeluarkan suara aneh seperti geraman. Selama masa penahanannya, manusia liar ini menunjukkan kebiasaan makan yang tidak biasa. Dia memakan daging mentah, terutama ikan, dengan cara memeras cairannya sebelum mengkonsumsinya. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa dia lebih menyukai cairan daripada air biasa. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa hormat terhadap ritual keagamaan ketika dibawa ke gereja untuk menghadiri sakramen. Perilaku ini semakin memperkuat pandangan bahwa manusia liar tersebut bukan bagian dari masyarakat manusia pada umumnya. Meskipun tidak pernah menunjukkan sikap agresif, dia tetap menjadi misteri bagi para penjaga kastil yang berusaha memahami asal-usulnya melalui interogasi dan bahkan penyiksaan. Setelah beberapa bulan ditahan di kastil, manusia liar itu akhirnya diizinkan berenang di laut yang dipagari jaring sebagai bentuk eksperimen untuk memahami hubungannya dengan air. Namun, dia berhasil melarikan diri dari berenang di bawah jaring dan menghilang tanpa jejak. Menariknya, sebelum pelarian terakhirnya, dia beberapa kali kembali ke pantai setelah melarikan diri dari jaring penjagaan. Hal ini menimbulkan spekulasi tambahan tentang apakah dia memiliki hubungan khusus dengan laut atau apakah dia hanya manusia biasa yang terdampar dalam kondisi misterius. Legenda manusia liar dari Orford menjadi salah satu sejarah paling terkenal di Inggris abad ke-12 dan terus dikenang hingga hari ini. Penggambaran manusia liar sering ditemukan pada artefak religius seperti font baptisan di gereja-gereja sekitar Suffolk dan Norfolk. Gambar-gambar ini menunjukkan sosok berbulu lebat seperti simbol mitos lokal yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam liar. Kisah ini juga menginspirasi berbagai teori tentang asal-usulnya, termasuk kemungkinan bahwa dia adalah bayi yang dibuang ke alam liar atau makhluk laut yang menyerupai manusia. Kaspar Hauser, anak Eropa yang muncul dari kegelapan tanpa masa lalu. Kaspar Hauser muncul secara misterius di Nuremberg, Jerman pada 26 Mei 1828. Dengan latar belakang yang mengundang banyak spekulasi, ia ditemukan dalam keadaan bingung, membawa 2 surat yang mengklaim bahwa ia telah hidup dalam kurungan total sejak kecil. Surat-surat tersebut menyebutkan bahwa ia adalah anak seorang perwira kavaleri yang telah meninggal. Hauser mengaku tumbuh di sebuah ruangan gelap tanpa kontak manusia, hanya diberi roti dan air oleh seorang pria yang tidak pernah ia lihat. Penampilannya menarik perhatian publik dan otoritas tempat karena kisahnya yang tidak biasa dan ketidakmampuannya memberikan detail tentang asal-usulnya. Ia kemudian menjadi fenomena sosial yang dikenal sebagai anak Eropa. Sementara rumor menyebar bahwa ia mungkin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Baden. Selama hidupnya, Hauser berada di bawah pengawasan beberapa tokoh penting, termasuk pendidik Georg Daumer dan Earl of Stanhope keempat. Daumer menemukan bakat Hauser dalam menggambar dan musik serta mencoba membantu perkembangan intelektualnya. Namun, kehidupan Hauser penuh dengan insiden aneh. Pada 1829, ia mengklaim diserang oleh seorang pria bertopeng di rumah Daumer. Meskipun bukti fisik serangan itu minim dan skeptisisme terhadap klaimnya meningkat, pada tahun-tahun berikutnya, Hauser mengalami insiden lain yang melibatkan luka-luka yang diduga disebabkan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Insiden-insiden ini semakin memperkuat pandangan bahwa kisahnya mungkin penuh dengan rekayasa.
Spekulasi mengenai asal-usul Kaspar Hauser terus berlanjut selama bertahun-tahun. Salah satu teori yang paling terkenal adalah bahwa ia adalah pangeran dari keluarga kerajaan Baden yang diculik saat bayi untuk memanipulasi garis suksesi tahta. Namun analisis DNA modern pada tahun 2024 membantah teori ini secara ilmiah dengan menunjukkan bahwa mitokondria DNA-nya tidak cocok dengan garis keturunan keluarga Baden. Meskipun demikian, asal-usul geografisnya tetap tidak dapat dipastikan karena pola DNA tersebar luas di Eropa tanpa menunjukkan lokasi spesifik. Teori-teori lain tentang identitasnya termasuk kemungkinan sebagai penipu atau individu dengan gangguan mental juga terus menjadi bahan perdebatan. Hauser meninggal secara tragis pada 17 Desember 1833 setelah mengalami luka tusuk di dada. Ia mengklaim telah diserang oleh seorang pria misterius di Ansbach Court Garden yang memberinya sebuah kantong berisi pesan sebelum melarikan diri. Pesan tersebut ditulis dalam gaya khas Hauser sendiri dan mengandung kesalahan tata bahasa yang mirip dengan tulisan sebelumnya. Menimbulkan kecurigaan bahwa ia mungkin telah melukai dirinya sendiri untuk menarik perhatian publik lagi. Meskipun beberapa ahli forensik menyatakan bahwa luka itu bisa saja disebabkan oleh dirinya sendiri, namun ada kemungkinan besar bahwa dia dibunuh. Joffar Werendt, pengembara dari negeri fiktif yang tidak tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1840, seorang pria bernama Joffar Werendt tiba-tiba muncul di wilayah Brandenburg, Jerman, dengan penampilan dan perilaku yang menarik perhatian masyarakat setempat. Dia mengaku berasal dari sebuah negeri bernama Laksaria yang terletak di benua Sakria, dua nama geografis yang tidak tercatat dalam peta atau dokumen sejarah manapun. Werendt berbicara dalam bahasa Jerman yang tidak fasih, seolah-olah baru mempelajarinya, dan yang lebih membingungkan adalah tulisan tangannya yang menggunakan aksara asing yang tidak dikenal oleh para ahli bahasa saat itu. Beberapa saksi melaporkan bahwa pakaian yang dikenakannya terbuat dari bahan yang tidak biasa, dengan jahitan dan pola yang tidak menyerupai gaya busana Eropa abad ke-19. Kehadirannya yang misterius memicu berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan bahwa dia adalah korban dari suatu peristiwa yang melampaui penjelasan konvensional. Teori paling menonjol yang mencoba menjelaskan asal-usul Joffar Werendt adalah dugaan bahwa dia berasal dari garis waktu alternatif, di mana Kesultanan Utsmaniyah tidak pernah mengalami kemunduran dan tetap menjadi kekuatan global yang dominan. Dalam skenario ini, benua Sakria mungkin merupakan wilayah yang berkembang di wilayah pengaruh Utsmaniyah dalam realitas paralel tersebut. Beberapa peneliti mengaitkan aksara yang digunakan Werendt sebagai dengan warisan tulisan yang tidak dikenal tetapi memiliki kemiripan samar dengan sistem penulisan kuno dari Anatolia atau Asia Tengah. Namun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini dan asal-usulnya tetap menjadi teka-teki. Werendt sendiri tidak pernah memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana dia tiba di Brandenburg, hanya bersikeras bahwa dia tersesat dan tidak bisa kembali ke tanah asalnya. Upaya untuk menelusuri latar belakang Joffar Werendt menghadapi jalan buntu karena tidak ada catatan administratif atau laporan migrasi yang mencantumkan namanya. Pihak berwenang setempat sempat menahan dan memeriksanya, tetapi karena tidak menemukan bukti kejahatan, mereka akhirnya melepaskannya. Werendt kemudian menghilang secara tiba-tiba, sama misteriusnya dengan kedatangannya tanpa meninggalkan jejak. Beberapa laporan tidak resmi menyebutkan bahwa dia terakhir terlihat di sekitar perbatasan Prusia, tetapi tidak ada konfirmasi yang lebih lanjut. Kepergiannya yang tanpa penjelasan semakin memperkuat spekulasi bahwa dia mungkin mengalami perpindahan dimensi atau fenomena lain yang belum terpecahkan oleh sains modern. Kisah Joffar Werendt tetap menjadi salah satu misteri yang paling misterius hingga kini, yang kemunculannya yang tiba-tiba, klaim geografis yang tidak dikenal, dan aksara misteriusnya yang digunakan mengundang pertanyaan tentang kemungkinan adanya realitas alternatif atau celah dalam struktur ruang waktu. Meskipun sains belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan. BKD, kehilangan ingatan dan identitas selama 2 dekade. Pada tahun 2004, seorang pria dalam keadaan telanjang ditemukan di belakang restoran Burger King di kota Savannah, Georgia. Saat itu dia tidak mampu mengingat identitasnya sendiri, termasuk nama, alamat, atau latar belakang kehidupannya. Satu-satunya informasi yang biasa dia sampaikan adalah tanggal kelahirannya, yaitu 25 Februari 1946. Kondisinya yang tidak stabil secara mental dan fisik membuat pihak berwajib kesulitan melacak asal-usulnya.
Kasus ini menarik perhatian publik karena pria tersebut tampak seperti muncul begitu saja tanpa jejak yang tak bisa diacak. Menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan amnesia atau fenomena lain yang belum terpecahkan. Selama 2 dekade berikutnya, pria yang dijuluki BKD oleh media lokal itu hidup tanpa identitas yang jelas. Upaya pencarian melalui database orang hilang, sidik jari, dan catatan medis tidak membuahkan hasil. Dia tinggal di fasilitas rehabilitasi dan panti jompo, bergantung pada bantuan sosial karena ketidakmampuannya mengingat masa lalunya. Psikiater yang menanganinya menduga dia mengalami disosiatif amnesia, suatu kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan penting akibat trauma psikologis. Namun tidak ada bukti konkret yang menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan hilangnya ingatan secara total. Pada tahun 2023, terobosan signifikan terjadi ketika tim forensik menggunakan teknologi pengurutan DNA untuk mencocokkan profil genetik BKD dengan database genealogi. Hasilnya mengungkap bahwa pria tersebut adalah William Burgess Powell, seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilaporkan hilang oleh keluarganya pada awal 1980-an. Catatan militer menunjukkan bahwa Powell pernah bertugas di kapal perang sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Keluarga mengaku terkejut karena selama puluhan tahun mereka mengira dia telah meninggal. Meski identitasnya akhirnya terungkap, misteri bagaimana William Burgess Powell kehilangan ingatannya selama 20 tahun tetap tidak terjawab. Dan tidak ada catatan medis atau saksi yang bisa menjelaskan kejadian antara saat dia menghilang hingga ditemukan di belakang Burger King. Anak hijau Wall Pit, pengunjung dari dunia dengan cahaya senja abadi. Pada abad ke-12, tepatnya sekitar tahun 1150 hingga 1200, sebuah peristiwa aneh tercatat di desa Wall Pit, Suffolk, Inggris. 2 anak, seorang saudara laki-laki dan perempuan muncul dari lubang serigala dengan kulit berwarna hijau pucat yang tidak wajar. Mereka mengenakan pakaian dari bahan yang tidak dikenal, berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh penduduk setempat, dan menolak semua jenis makanan kecuali kacang hijau. Anak-anak ini tampak ketakutan dan bingung seolah-olah berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Kehadiran mereka yang tiba-tiba tanpa jejak, asal-usul yang jelas memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Setelah dibawa oleh penduduk desa, anak-anak ini perlahan beradaptasi meskipun awalnya menolak makanan selain kacang. Sayangnya, anak laki-laki akhirnya meninggal karena sakit, sementara anak perempuan bertahan hidup dan lambat laun kehilangan warna hijaunya. Setelah mempelajari bahasa Inggris, gadis itu mengungkap bahwa mereka berasal dari suatu tempat bernama Tanah Martin. Sebuah wilayah yang digambarkan sebagai dunia dengan cahaya senja permanen, tanpa matahari terang seperti di bumi. Dia menjelaskan bahwa mereka tiba di Wall Pit setelah tersesat di dalam gua gelap sebelum airnya muncul di lubang serigala. Deskripsi ini tidak sesuai dengan geografi atau kondisi atmosfer bumi yang dikenal, yang memperkuat teori bahwa mereka mungkin berasal dari dimensi atau planet lain. Beberapa teori ilmiah mencoba menjelaskan asal-usul anak hijau Wall Pit. Salah satunya adalah kemungkinan mereka korban keracunan arsenik atau logam berat lain yang menyebabkan perubahan pigmen kulit. Namun, teori ini tidak menjelaskan kemampuan mereka berbahasa asing atau klaim tentang Tanah Martin. Teori lain menyebutkan bahwa mereka mungkin berasal dari komunitas terisolasi di bumi yang mengalami mutasi genetik atau kekurangan gizi parah. Namun tidak ada bukti arkeologis atau historis yang mendukung keberadaan komunitas semacam itu di wilayah tersebut pada masa itu. Fenomena anak hijau Wall Pit juga menarik perhatian sebagai salah satu kasus tertua tentang kemunculan manusia misterius tanpa identitas yang jelas. Beberapa peneliti menghubungkannya dengan cerita-cerita folklore tentang makhluk dari luar bawah atau dimensi paralel. Catatan sejarah dari abad pertengahan seringkali mencampur fakta dengan legenda. Namun, laporan tentang anak-anak ini tercatat dalam beberapa sumber terpisah, termasuk karya penulis seperti William of Newburgh dan Ralph of Coggeshall, yang memberikan sedikit kredibilitas pada kejadian tersebut. John Zagreus, pria dengan paspor dari negara yang tidak pernah ada. Pada Juli 1954, seorang pria misterius tiba di Bandara Internasional Tokyo dengan membawa paspor yang dikeluarkan oleh negara bernama Taurit. Pria tersebut bersikeras bahwa negaranya terletak di perbatasan antara Prancis dan Spanyol, meskipun peta dunia hanya mencatat keberadaan Andorra di wilayah tersebut.
Petugas imigrasi yang memeriksa dokumennya tidak menemukan catatan resmi tentang negara Taurid dalam arsip manapun. Pria itu kemudian diinterogasi selama beberapa jam sebelum akhirnya diizinkan masuk ke Jepang dengan status yang tidak jelas. Keesokan harinya ia menghilang tanpa jejak dari penginapan tempatnya menginap, meninggalkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Kasus ini menarik perhatian publik setelah muncul dalam berbagai forum dan artikel internet yang mengaitkannya dengan teori penjelajahan waktu. Beberapa spekulasi menyatakan bahwa pria tersebut mungkin berasal dari masa depan atau dimensi paralel di mana Taurid benar-benar ada. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa insiden ini kemungkinan besar terkait dengan seorang pria bernama John Zegras pada tahun 1960. Zegras diketahui pernah mengaku sebagai agen intelijen dari negara fiktif bernama Tauridia yang ia klaim sebagai kerajaan kecil yang tidak diakui oleh PBB. John Zegras sendiri adalah sosok yang penuh teka-teki. Ia sering muncul di berbagai negara dengan membawa dokumen palsu dan cerita yang rumit tentang identitasnya. Pada suatu kesempatan, ia bahkan mencoba mendaftarkan negaranya yang imajiner ke lembaga internasional. Motif dibalik tindakannya tidak pernah terungkap secara pasti, tetapi beberapa ahli menyimpulkan bahwa Zegras mungkin menderita gangguan delusi atau sedang menjalankan skema penipuan yang terencana. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia terlibat dalam aktivitas kriminal tersebut.